pagi, Cikgu. Selamat pagi murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang apa? Sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita absen terlebih dahulu. Sisil Aprianda hadir. Indah Maharani hadir. Farel? Mana Farel? Ada surat izin? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau kalian mengkondisikan kelas. Lihat apakah masih ada sampah di sekelilingnya atau mejanya belum rapi, boleh dirapikan dulu. Sudah? Sudah. Ada yang sudah tahu hari ini kita belajar tentang apa? Sejarah kebudayaan Islam. Ya, sejarah kebudayaan Islam. Materinya tentang, ada yang tahu? Kisah teladan Kisah teladan Umar bin Khalifah Umar bin Khattab. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, jadi di dalam materi Khalifah Umar bin Khattab ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang kedua, kita akan mencari makna dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab ini. Nah, yang kita cari ini makna tersirat ya. Poin pertama yaitu kita akan membahas tentang kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang kedua yaitu tentang makna tersirat dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum memasuki materi kita pada hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian kembali pada materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat? Kita minggu lalu membahas tentang Khalifah Rasyidin dan kisah teladan dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Ibu akan mengingatkan kalian siapa saja yang termasuk di dalam Khalifah Rasyidin. Ada yang bisa menyebutkan? Sisil. Siapa? Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Yang keempat Yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ya, betul. Nah, kita kembali pada materi pada hari ini yaitu tentang kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang sudah pernah mendengar kisah teladan dari Khalifah Umar? Pernah? Indah pernah? Sisil? Pernah. Coba kasih tahu Ibu bagaimana kisah teladan dari Khalifah Umar ini. Lupa. Ya, oke. Baiklah. Kita akan lanjut.
untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar dengan mempelajari materi pada hari ini, siswa atau kalian dapat menyimpulkan kembali kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang kedua yaitu kalian atau siswa dapat menemukan makna tersirat dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Nah, Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan bersungguh-sungguh. Karena dengan mempelajari materi ini, kalian dapat mengambil hikmah atau makna dari kisah teladan dari Khalifah Umar untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada poin pertama yaitu tentang kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sebelum kita memasuki pada kisah teladannya, Ibu akan menyampaikan sedikit tentang profil dari Khalifah Umar bin Khattab. Nah, beliau ini memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luay, dan ibunya yaitu Hamtamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdillah bin Umar bin Mahzum. Nah, mereka ini berasal dari keturunan suku Adi. Dan Khalifah Umar ini lahir 14 tahun setelah kelahiran Nabi, atau sekitar tahun 584 Masehi. 584 Masehi di Mekah. Nah, pada masa jahiliyah, Khalifah Umar ini bekerja sebagai saudagar. Beliau dikenal sebagai seorang pemberani yang tidak mengenal takut dan gentar. Beliau juga teguh dalam memegang janji. Beliau ini disiplin dan memiliki kemampuan bela diri yang tinggi atau jago bela diri. Nah, pada awalnya Khalifah Umar ini sangat membenci Rasulullah. Beliau menganggap bahwa dakwah yang dibawakan oleh Rasulullah itu yang menyebabkan terpecah belahnya masyarakat yang ada di Mekah. Nah, pada saat itu amarah beliau ini sangat tinggi, amarahnya memuncak hingga hendak membunuh Rasulullah menggunakan pedangnya. Tetapi di tengah perjalanan, Khalifah Umar ini bertemu dengan laki-laki dari Bani Zahrah. Nah, laki-laki tersebut bertanya kepada Khalifah Umar, "Hendak kemana engkau, wahai Umar?" Khalifah Umar ini menjawab, "Saya akan membunuh Muhammad." Nah, laki-laki dari Bani Zahrah ini berkata lagi, "Bagaimana engkau hendak membunuh Muhammad, sedangkan adik dan iparmu saja mengikuti ajarannya?" Nah, pada saat itu amarah dari Khalifah Umar ini memuncak hingga dia langsung pergi ke rumah adiknya untuk mencari Rasulullah. Nah, sesampainya Umar di rumah adiknya, ia mendengar Khabbab bin Al-Arad sedang membacakan ayat Al-Quran surah Toha kepada Fatimah dan Said bin Zaid bin Ammar. Setelah mendengarkan lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Khabbab tersebut, Umar pun luluh hatinya dan terkesima mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran pada surah Toha tersebut. Melihat kedatangan kakaknya, Fatimah pun ketakutan dan menyembunyikan Al-Quran yang sedang ia baca. Nah, Umar ini kepo, dia ingin tahu apa yang sedang dibaca oleh Fatimah adiknya itu. Akan tetapi Fatimah melarang Umar dan menyuruh agar Umar untuk berwudu terlebih dahulu. Setelah selesai wudu, Umar pun membaca surah Toha dan hatinya semakin luluh dan bergetar mendengar ayat-ayat dari surah Toha tersebut. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Ada yang bisa menyambung ceritanya? Indah, bagaimana? Kemudian Umar meminta untuk diantarkan menemui Rasulullah SAW. Akhirnya Umar mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Rasulullah SAW, disaksikan oleh sahabat Hamzah, Tolha, dan sahabat lainnya. Ya. Bu, mau bertanya. Bertanya apa? Usia berapa Khalifah Umar masuk Islam? Usia berapa Khalifah Umar masuk Islam? Nah, ada yang tahu pada usia berapa Khalifah Umar ini masuk Islam? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Nah, untuk siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari temannya ataupun pertanyaan dari ibu akan memberikan nilai plus atau nilai tambahan. Ada yang ingin menjawab? Usia berapa
Khalifah Umar ini memeluk Islam atau masuk Islam? Sisil. Usia 27 tahun. Usia 27 tahun ya. Khalifah Umar ini masuk Islam pada bulan Dzulhijjah, tepat pada usia ke-6 kenabian, yaitu pada saat ia berusia 27 tahun dan tercatat sebagai orang ke-40 yang masuk Islam. Ya betul. Setelah masuk Islam, Khalifah Umar dengan berani terang-terangan membela Rasulullah SAW. Bahkan tanpa rasa takut, beliau memimpin pawai umat Islam menuju Ka'bah dengan sahabat Hamzah yang juga terkenal sebagai pendekar tanpa tanding. Nah, Umar menunjukkan rasa cinta dan keberaniannya untuk membela Rasulullah SAW. Umar dengan tegas menyampaikan kebenaran Islam dan kesesatan dari kaum kafir Mekah. Dengan lisannya, ia menyampaikan dengan gagah berani hingga setan pun lari ketakutan. Nah, bagaimanakah kelanjutannya? Ainda. Setelah masuk Islam, Khalifah Umar dengan teguh dan memandang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah SAW. Tanpa rasa takut, keteguhan janji membela Islam benar-benar dibuktikan sahabat Umar bin Khattab, sehingga dakwah pun dilaksanakan secara terang-terangan. Nah, setelah Khalifah Umar masuk Islam, dia juga teguh memegang janjinya. Dia akan membela Rasulullah dalam menyebarkan ajaran Islam. Maka dari itu, setelah adanya Khalifah Umar ini yang membantu Rasulullah untuk berdakwah, dakwah pun dilakukan secara terang-terangan. Nah, selanjutnya kita masuk pada intinya, yaitu kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab. Di buku kalian itu sudah ada salah satu kisah teladan dari Khalifah Umar ini selama menjadi sahabat dan khalifah. Siapa yang ingin membantu ibu untuk membacanya? Sisil, boleh bacakan? Di balik ketegasan dan keberaniannya, Khalifah Umar juga mempunyai hati yang lembut. Suatu malam, Khalifah berjalan ke pemukiman penduduk dan mendapati seorang ibu yang sedang memasak di samping anaknya yang menangis. Karena menunggu lama, anak tersebut ketiduran. Khalifah kemudian bertanya kepada ibu tersebut tentang apa yang sedang dimasak. Ibu tersebut menjawab hanya memasak air dan batu. Bu, emang batu bisa dimakan? Emangnya batu bisa dimakan? Nah, kalian pernah nggak lihat ada orang yang makan batu? Nggak pernah. Ya, emang nggak ada yang pernah makan batu. Coba lanjutkan, Sisil, ceritanya. Kita akan tahu nanti mengapa ibu tersebut hanya memasak air dan batu. Lanjutkan. Karena tidak punya bahan makanan lagi. Bahkan, ibu tersebut menyalahkan Khalifah Umar. Ibu tersebut tidak mengetahui bahwa yang sedang berdiri di hadapannya adalah Khalifah Umar. Lanjut. Khalifah Umar kemudian mengambil gandum dari Baitul Mal. Beliau mengambilnya sendiri. Saat bawahannya akan memanggul gandum tersebut, Khalifah melarang karena itu sudah menjadi janjinya sebagai pemimpin untuk melayani rakyat. Khalifah kemudian memanggul gandum dan menyerahkan ke ibu tersebut. Meski ibu tersebut rakyat miskin yang tadi telah menyalahkan Khalifah Umar, Khalifah tidak dendam dan dengan penuh kasih memberikan gandum dari Baitul Mal. Khalifah Umar berhati lembut dan tidak marah dikritik rakyatnya. Sudah? Nah, jadi itu merupakan salah satu kisah teladan dari Khalifah Umar. Nah, pada saat ia berjalan ke permukiman penduduk, ia menemukan seorang ibu yang sedang memasak air dan batu. Nah, seperti yang ditanyakan Indah tadi, apakah batu bisa dimakan? Jawabannya tidak bisa. Karena ibu ini terpaksa memasak batu karena tidak mempunyai bahan makanan lagi. Maka dari itu, Khalifah Umar ini pergi ke Baitul Mal untuk mengambil gandum. Nah, setelah dari Baitul Mal, Khalifah Umar ini mengambil sendiri gandum yang dibawanya tadi. Nah, bawahannya ini ingin membantu agar dia saja yang membawa gandum tersebut, tetapi Khalifah Umar ini melarangnya karena ini sudah merupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Nah, setelah memberikan gandum tersebut, ibunya itu pun pasti senang kan karena mendapatkan bahan makanan. Tetapi Khalifah Umar ini tidak sakit hati, ia tidak marah karena dikritik oleh rakyatnya. Nah, begitulah dibalik ketegasan hatinya, beliau ini sangat
memiliki hati yang lembut. Seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk pada makna tersirat dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang tahu makna tersirat dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab yang telah dibacakan oleh Sisil tadi? Apa makna yang dapat kita ambil? Ada yang bisa menjawab? Nilai plus sudah menunggu. Saya dulu, Bu. Siapa yang duluan? Saya, Bu. Sisil. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Ya, betul. Khalifah Umar ini merupakan pemimpin yang gagah dan berani. Ia juga teguh dalam memegang janji atau amanah, dan memimpin dengan tegas, jujur, adil, disiplin, bertanggung jawab serta penuh cinta kasih. Nah, dari kisah teladan yang sudah dibacakan oleh Sisil tadi, kita dapat mengambil hikmah bahwa sebagai seorang pemimpin haruslah memiliki rasa tanggung jawab terhadap rakyatnya dan juga saling tolong menolong antar sesama muslim. Walaupun Khalifah Umar itu seorang pemimpin, tetapi dari cerita yang telah dibacakan itu, dia memanggul gandumnya sendiri dari Baitul Mal untuk diberikan kepada ibu yang memasak batu tadi. Padahal, jika dipikirkan, Khalifah Umar ini bisa saja menyuruh bawahannya untuk membawakan gandum tersebut, tetapi dia tidak mau karena itu merupakan tugasnya sebagai seorang pemimpin untuk melayani rakyatnya. Nah, inilah yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti, yang harus kita tiru. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan. Tidak boleh semena-mena ketika memiliki suatu kekuasaan. Nah, misalnya di antara kalian nanti ada yang menjadi ketua kelas atau ketua OSIS dan sebagainya. Intinya kalian memimpin. Kalian tidak boleh semena-mena untuk menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, karena itu merupakan tanggung jawab kalian yang telah diberikan dan harus dijalankan. Mungkin itu saja materi kita pada hari ini. Ibu akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Nah, Khalifah Umar memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Razak bin Adi bin Ka'ab bin Luwai. Nah, nama ibunya yaitu Hamtamah binti Hashim. Hamtamah binti Hashim. Beliau ini lahir pada tahun 584 Masehi di Makkah. Sebelum masuk Islam, Khalifah Umar ini bekerja sebagai saudagar. Awalnya dia ini sangat membenci Rasulullah dan hendak membunuhnya menggunakan pedangnya. Akan tetapi setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, beliau ini pun tersentuh hatinya dan masuk Islam pada usia 27 tahun pada bulan Dzulhijjah. Nah, setelah masuk Islam, beliau ini menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Apalagi bertanggung jawab. Setelah itu jujur, adil, disiplin, tegas, gagah berani, dan penuh cinta kasih. Nah, jadi ini kesimpulan materi
materi yang telah kita pelajari hari ini. Setelah ini, Ibu akan menguji kemampuan kalian, menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Nah, silakan kalian tutup bukunya. Tutup bukunya. Ibu akan bertanya. Nah, Ibu memiliki 2 soal. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi, siapa yang bisa menjawab soal dari Ibu, menjawab pertanyaan dari Ibu akan mendapatkan nilai plus, nilai tambahan. Nah, untuk soal yang pertama, siapa yang dapat menyimpulkan kisah teladan dari Khalifah Umar bin Khattab? Sisil. Nah, Sisil, silahkan. Bagaimana kesimpulannya? Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail. Ya. Ibunya bernama Hamkamah binti Hashim. Khalifah Umar lahir pada tahun 584 Masehi di Mekah. Di Mekah. Dia bekerja sebagai saudagar. Saudagar. Ya. Setelah itu, lanjut. Di balik ketegasan dan keberaniannya, Khalifah Umar juga mempunyai hati yang lembut. Bahkan Khalifah Umar mengambil gandum dari Baitul Mal. Beliau memanggulnya sendiri. Saat bawahannya akan memanggul gandum tersebut, Khalifah melarang karena itu sudah menjadi janjinya sebagai pemimpin untuk melayani rakyat. Ya. Setelah masuk Islam dan menjadi pemimpin, Khalifah Umar dengan teguh dan memegang janjinya akan berjuang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa rasa takut dan keteguhan hati membela Islam, Khalifah Umar pula menjadi pemimpin yang gagah berani. Ia juga teguh dalam memegang janji serta memimpin dengan tegas, adil, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan penuh cinta kasih. Masih ada lagi? Sudah. Sudah. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Sisil. Kesimpulannya sudah baik dan beri tepuk tangan. Nah, untuk soal yang kedua, yaitu siapa yang dapat menemukan makna tersirat dari kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab yang sudah dibacakan tadi? Siapa yang bisa menyebutkannya? Saya Pak. Dua-duanya angkat tangan. Baiklah, sekarang giliran Indah. Ya? Kisah tadi mengingatkan kita untuk saling tolong-menolong, saling memperhatikan antar sesama muslim, dan mengingatkan tentang tanggung jawab yang harus kita jalankan, terutama bagi pemimpin-pemimpin kepada umatnya, serta tidak boleh bertindak semaunya ketika memiliki kuasa. Ya, betul. Jadi apa yang dikatakan Indah ini juga betul. Makna tersiratnya yaitu sebagai pemimpin kita harus tanggung jawab kepada tugas yang diberikan, tanggung jawab terhadap rakyat, dan juga tidak boleh semena-mena ketika memiliki suatu kuasa, serta saling tolong-menolong antar sesama muslim. Nah, jadi cukup itu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap dengan mempelajari materi tentang kisah teladan Khalifah Umar bin Khattab ini, kalian dapat mengambil hikmah atau dapat mengambil pembelajaran. Jika diberikan tugas atau amanah, maka kita harus bertanggung jawab dan tidak boleh seenaknya untuk memerintah orang lain. Nah, Ibu harap kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Paham. Jelas? Ya, Masih ada yang ingin ditanyakan? tidak. Tidak ada. Baiklah, untuk materi minggu depan kita akan membahas tentang kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan. Nah, cukup itu dulu materi kita pada hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi